Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat, salam guru penggerak. Berikut adalah eksplorasi konsep modul 3.2F tentang pengembangan komunitas berbasis aset atau Asset Based Community Development ABCD bersama saya Asya Dewi Khairina, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Merauke dari SMK Negeri 9 Agribisnis dan Agroteknologi Merauke. Dalam eksplorasi konsep ini, ada beberapa pertanyaan pemantik yang harus saya jawab. Pertanyaan pertama, apabila kita menganggap sebuah sekolah adalah sebuah ekosistem dengan faktor biotik dan abiotik yang ada di dalamnya, maka faktor-faktor apa saja yang termasuk dalam kelompok biotik dan abiotik? Jawaban saya, faktor biotik terdiri dari murid, guru, kepala sekolah, pengawas, dan komite sekolah, serta seluruh warga sekolah lainnya. Bisa jadi seperti penduduk kampung sekitar, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Sementara faktor abiotik mencakup sarana-prasarana, keuangan, kurikulum, peraturan, lingkungan, budaya, sosial, serta geografi. Pertanyaan kedua, bagaimanakah seharusnya seorang kepala sekolah berperan dalam mengelola ekosistem sekolahnya? Menurut saya, kepala sekolah berperan sebagai manajer yang dapat mengelola potensi dan kekuatan yang dimiliki sekolah untuk pengembangan ekosistem pendidikan di sekolahnya. Pertanyaan ketiga, kemampuan apa saja yang harus dimiliki oleh kepala sekolah sebagai pemimpin ekosistem sekolah? Jawaban saya mengacu pada 5 kompetensi kepala sekolah menurut Permendikbud nomor 13 tahun 2007 bahwa kepala sekolah harus menguasai atau memiliki kemampuan 5 kompetensi kepala sekolah, yaitu kompetensi kepribadian, kompetensi manajerial, kompetensi kewirausahaan, kompetensi supervisi, dan kompetensi sosial. Nomor 4, apa yang harus dilakukan oleh seorang kepala sekolah dalam mengelola sumber daya sekolah secara efektif dan efisien? Menurut pendapat saya, agar dapat mengelola sumber daya sekolah secara efektif dan efisien, maka seorang kepala sekolah seharusnya mampu untuk mengidentifikasi aset, potensi, dan kekuatan sekolah, kemudian menggali potensi sumber daya sekolah, dan mampu memanfaatkan dengan tepat, serta mampu berkolaborasi dengan unsur lain untuk mengembangkan sekolah. Kelima, seberapa besar dampak sumber daya fasilitas yang dimiliki sekolah untuk memfasilitasi proses pembelajaran murid saat ini? Jelaskan. Baik, menurut saya fasilitas sebagai sumber daya sarana prasarana memiliki dampak yang besar, apalagi di zaman sekarang yang mana pembelajaran membutuhkan fasilitas yang memadai. Karena jika fasilitas terbatas, maka pembelajaran pun akan terbatas dan menjadi kurang maksimal. Pertanyaan nomor 6. Sejauh mana sumber daya sekolah yang kita miliki sudah kita gunakan secara efektif untuk mendukung kualitas pembelajaran di sekolah? Jelaskan. Menurut keadaan di sekolah saya, sejauh ini kepala sekolah saya telah memanfaatkan sumber daya sekolah dengan baik dalam mendukung kualitas pembelajaran, kenyamanan warga sekolah, dan pemenuhan kebutuhan murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. 7. Adakah cara alternatif yang bisa kita lakukan untuk memaksimalkan sumber daya yang sudah ada demi meningkatkan kualitas pembelajaran murid? Jawaban saya, alternatif yang bisa dilakukan dapat kita peroleh dari studi tiru atau mencontoh sekolah lain yang memiliki kemiripan potensi. Dapat juga berkolaborasi untuk memaksimalkan potensi, menjalin kerjasama berbagai pihak untuk meningkatkan potensi aset yang sudah ada. Pertanyaan terakhir, sudahkah sekolah memanfaatkan apa yang ada di lingkungan sekitar? Bagaimana pemanfaatannya?
Sesuai dengan keadaan di sekolah saya, sekolah sudah memanfaatkan apa yang ada di lingkungan sekitar. Contohnya, seperti memanfaatkan hasil alam dan lingkungan yang ada. Karena sekolah saya terdapat di pesisir pantai dan di sekitar hutan, maka murid diajarkan untuk berwirausaha melalui pengolahan hasil perikanan, perkebunan, dan hutan, memanfaatkan berlimpahnya sinar matahari yang gratis untuk mengeringkan ikan asin, dendeng, terasi, serta mengelola perkebunan pisang dan umbi-umbian milik sekolah, serta pemanfaatan pohon kelapa. Nah, dari sini bisa dikembangkan kewirausahaan murid dan guru. Demikianlah eksplorasi konsep modul 3.2 tentang pengembangan aset. Terima kasih, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Salam guru hebat, salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.